Pemirsa, Zetro Leonardo Purba, staf KBRI di Peru, tewas usai ditembak orang tak dikenal. Penembakan diduga dilakukan oleh pembunuh bayaran. Apakah ini murni kriminalitas atau kemungkinan ada motif lain? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ito Sumardi, mantan Kabareskrim yang juga Duta Besar Republik Indonesia untuk Myanmar tahun 2014-2019. Selamat malam, Pak Ito. Selamat malam, Mbak Eva. Pak Ito, ada dugaan pembunuh bayaran dan dari CCTV pelaku menunggu 30 menit di TKP. Apakah Anda melihat ini sebagai kasus pembunuhan berencana, Pak Ito? Ya, menurut saya kalau melihat modus operandinya ini jelas pembunuhan yang berencana ya. Karena kan ada teman yang menunggu di sepeda motor, kemudian dia juga menunggu dan yang ditembak itu kan almarhum Zetro ya, Leonardo Purba. Istrinya pun tidak dilakukan apa-apa. Jadi saya kira ini mungkin menurut pendapat saya memang betul-betul pembunuhan yang direncanakan, pasti ada hal-hal yang perlu didalami. Misalnya apakah yang bersangkutan ada permasalahan ya, atau almarhum ada permasalahan dengan seseorang yang sehingga ini tentunya perlu juga keterangan dari istri ataupun dari jejak digital, mungkin handphone ataupun alat komunikasi yang dimiliki oleh korban gitu ya. Jadi ini sudah melihat modus operandinya sudah pasti menurut saya adalah satu pembunuhan yang direncanakan. Demikian. Ya. Untuk motif, Pak Ito, sebelumnya muncul dugaan mirip dengan aksi perampokan, tapi ternyata tidak ada barang korban yang hilang. Lalu apa kemungkinan motifnya, Pak Ito? Saya melihat di sini ada yang orang menyuruh ya, apakah balas dendam ya, ataukah ada hal-hal yang membuat orang merasa sesuatu yang harus ditutupi ya, atau terlibat dalam sesuatu hal yang mungkin menyebabkan ada pihak-pihak yang menginginkan korban dibunuh. Kalau dilihat daripada masa tugas almarhum kan baru 5 bulan ya, Mbak ya. Baru 5 bulan, dan kita perlu juga diketahui bahwa untuk penugasan seseorang ya, diplomat di negara itu ada negara yang aman, ada negara yang memang rawan karena sedang perang ya, seperti di Afghanistan, di Yaman, di Irak dan lain sebagainya, dan juga ada negara yang memang negaranya itu adalah rawan dari kasus kejahatan seperti di Amerika Latin. Di sana memang sangat-sangat memungkinkan terjadinya aksi kejahatan, dan kalau sampai membunuh seseorang yang memang itu dari kalangan diplomat, tentunya ini ada hal yang perlu didalami, motifnya apa. Ya, tentu kita masih menunggu hasil pendalaman ya, Pak Ito. Tetapi kalau melihat situasi keamanan di Peru saat ini kan juga sedang menghadapi krisis keamanan ya. Apakah menurut Anda insiden ini lebih dipengaruhi oleh krisis keamanan Peru atau murni masalah personal? Kalau menurut saya memang krisis keamanan di daerah Peru, Brasil, kemudian juga daerah Amerika Latin yang lainnya, El Salvador ya, itu yang saya ketahui di sana adalah memang daerah rawan kejahatan ya, terutama daerah kartel ya, seperti daerah-daerah Nicaragua dan lain sebagainya. Itu mereka banyak kartel-kartel narkotik dan lain sebagainya ya. Dan tentu kalau kita melihat kan almarhum ini kan baru 5 bulan ya. Nah, ini yang perlu harus dilihat, mengapa sampai ada upaya untuk menghilangkan nyawa yang bersangkutan, dan istrinya kan tidak diapa-apakan. Jadi memang sasarannya adalah almarhumnya. Ini yang dari pihak kepolisian juga saya dengar juga sudah melakukan koordinasi dengan Kemlu, karena kita juga punya divisi hubungan internasional atau NCB Interpol. Tentunya kita juga akan meminta supaya kalau memang diizinkan dari pihak Kemlu juga bersama dengan kepolisian Peru dan kepolisian negara Indonesia, kita punya ahli-ahli ya di bidang cyber dan lain sebagainya, kita bisa terlibat dalam untuk mengetahui penyebab daripada kejadian tersebut. Demikian. Oke, jadi sampai pada level apa Pak Ito pemerintah Indonesia bisa membantu untuk pengungkapan kasus? Tadi Anda sebut bisa mengirim ahli juga ya ke Peru. Ya itu pernah ada pengalaman juga ya. Di beberapa kejadian waktu saya berdiri di Myanmar juga ada kasus TPPO. Kita juga minta kepada pemerintah supaya melibatkan daripada personil daripada kepolisian kita ya, yang memang mereka terbiasa untuk menangani TPPO. Nah, di sini juga tentunya nanti kalau memang diberikan izin dari pemerintah Peru, dan biasanya memang diberikan, kita sebagai asistensi ya, kemudian kita akan mencoba melakukan satu pendalaman motifnya apa,
Nah, ini tentunya dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia akan meminta kepada Kemlu Peru untuk bisa dilibatkan paling tidak kita bisa mengetahui sejauh mana penanganan itu dilakukan secara serius dan transparan. Karena ini kan merupakan insiden internasional ya. Tentunya pemerintah Peru mereka betul-betul harus bisa memberikan satu peluang ya atau ruang bagi pemerintah Indonesia untuk bersama-sama melakukan penyelidikan karena salah satu tugas duta besar adalah yang paling utama melindungi warga negaranya ya di warga negara Indonesia di negara akreditas. Jadi ini adalah merupakan tugas daripada duta besar dan duta besar Peru tentunya harus meminta melalui Kemlu keterlibatan dari kepolisian Indonesia. Demikian Mbak Eva. Ya Pak, itu apakah harus ada evaluasi terkait dengan perlindungan kepada staf Kemlu, utamanya di daerah-daerah yang rawan atau negara-negara yang rawan, Pak Ito? Nah, saya kira sudah ada SOP-nya, Pak ya. Memang seseorang diplomat akan ditugaskan di satu daerah dengan segala risiko ya, tergantung daripada karakteristik negara tersebut, itu sudah ada SOP-nya. Dan memang sulit ya, karena selama ini kasus almarhum ini, Setro Leonardo Purba ini baru pertama kali ya, sampai ada diplomat kita yang dibunuh di luar negeri ya. Saya kira mungkin kalau yang diancam sering pada saat kami di Myanmar pun pada saat penanganan kasus Rohingya banyak diplomat-diplomat kita yang tentunya merasa tidak aman ya karena memang situasi politik negara tersebut ya baik di Filipina pada saat itu dan negara-negara lainnya. Saya kira SOP-nya sudah ada dan ini satu hal yang mungkin menurut saya memang satu kejahatan yang sudah direncanakan. Tentu faktor penyebabnya ada yaitu harus kita gali dari saksi-saksi terutama dari istri almarhum maupun juga dari jejak digital daripada komunikasi almarhum dengan siapa. Nanti akan didalami dari Kita nantikan pendalaman dan pengungkapan kasus almarhum Setro yang sebagai salah satu insiden internasional ya. Pak Ito, terima kasih. Ito Sumardi, mantan Kabarreskrim yang juga Duta Besar Republik Indonesia untuk Myanmar tahun 2014-2019. Sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.